Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Rohmat dan Anton Channel. Di sini saya akan melanjutkan kisah Nabi. Setelah Nabi Nuh alaihissalam, kita akan menceritakan Nabi Hud alaihissalam. Sebelum sahabat melanjutkan cerita dari Nabi Hud alaihissalam, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe dan nyalakan loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan updatean dari video kita dan membuat kita lebih semangat lagi untuk memberi wawasan serta pengetahuan bagi sahabat. Dan jangan lupa sahabat klik tombol subtitle agar sahabat bisa membaca teks dari video ini serta mendengar dari video ini. Oke, kita lanjut ceritanya. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud merupakan keturunan dari kaum Ad. Kaum ini bertempat tinggal di sebelah utara Hadramaut, Yaman. Kaum Ad merupakan suku yang tertua, keturunan dari Syam, putra Nabi Nuh. Nabi Hud alaihissalam diutus Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Ad di lembah Al-Ahqaf. Ahli sejarah mengatakan Al-Ahqaf adalah tempat yang berada di kaki bukit gunung di Hadramaut. Mereka terkenal dengan kekuatan fisik berupa bentuk tubuh yang besar. Negeri kaum Ad dikaruniai oleh Allah tanah yang begitu subur. Sumber-sumber airnya mengalir dari segala penjuru sehingga memudahkan mereka kala bercocok tanam. Kaum Ad terkenal sebagai ahli pembuat bangunan. Mereka membuat istana-istana dan bangunan-bangunan yang kokoh. Karena kehebatannya, mereka menjadi terlalu bangga pada keahlian mereka, sehingga lupa akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang sekali, kaum Ad tidak mengenal Allah. Mereka membuat patung-patung yang kemudian disembah oleh mereka sebagai Tuhan. Mereka percaya Tuhan-Tuhan dari patung ini dapat memberikan kebahagiaan, kebaikan, keberuntungan, serta dapat menolak kejahatan, kerugian, dan segala musibah. Allah kemudian mengutus Hud yang berasal dari kaum Ad untuk menjadi nabi. Nabi Hud adalah seorang yang lapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, serta penuh dengan kesabaran. Nabi Hud memulai dakwah kepada kaumnya. Beliau mengingatkan kaumnya akan wujud kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Alam yang indah dan subur, sumber air yang melimpah, tempat tinggal yang indah dan kokoh, binatang ternak yang banyak, serta anak-anak sebagai penerus keturunan mereka. Nabi Hud menganjurkan kaumnya agar meninggalkan kebiasaan menyembah patung-patung yang mereka buat itu.
Mendengar ajakan Nabi Hud itu, kaumnya malah mengabaikannya. Mereka menganggap bahwa Hud masih kanak-kanak. Tentulah mereka yang mau mengikutinya adalah orang-orang yang bodoh. Karena itu, mereka menganggap Hud tidak pantas memberi nasihat kepada mereka. Mereka pun berkata, "Wahai Hud, ajaran dan agama apakah yang engkau anjurkan kepada kami? Engkau ingin agar kami meninggalkan persembahan kami kepada Tuhan-Tuhan kami yang berkuasa ini, dan menyembah Tuhan-Mu yang tidak dapat kami jangkau dengan panca indera kami, Tuhan yang menurut-Mu Maha Esa." Mereka pun berucap seperti itu. Cara persembahan yang kami lakukan ini telah kami warisi dari nenek moyang kami, dan tidak sesekali kami akan meninggalkannya. Bahkan sebaliknya, engkaulah yang harus kembali kepada aturan nenek moyangmu. Demikian mereka berkata. Bahkan ketika Nabi Hud mengingatkan mereka bahwa setiap orang yang sudah meninggalkan akan dibangkitkan kembali di alam akhirat serta diperhitungkan amal ibadahnya, mereka malah menertawakan dan mencemooh Nabi Hud. Akan tetapi Nabi Hud tidak berkecil hati dalam menghadapi kaumnya ini. Kaum Ad tidak percaya bahwa Tuhan memberi peringatan kepada mereka melalui Hud yang juga merupakan kaum mereka. Apakah kalian sudah lupa? Allah menjadikan kalian sebagai pengganti kaum Nuh yang telah lenyap di bawah air bah. Hud mengingatkan, Allah sudah memberikan bentuk perawakan yang lebih besar dan kuat daripada kaum sebelumnya. Semuanya tidak lain adalah supaya kalian mengingat nikmat-nikmat Allah dan bersyukur atasnya. Mereka malah menjawab dengan angkuhnya, "Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah dan meninggalkan apa yang bisa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datanglah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang beriman." Nabi Hud pun berkata, "Sungguh, sudah pasti kamu akan ditempa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Ya, kaum Ad tetap membangkang dan tidak mau mendengar dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Hud tersebut. Hingga kemudian Allah menurunkan bencana pada kaum Ad berupa musim kemarau dan kekeringan yang panjang. Hal ini membuat ladang dan kebun-kebun mereka kekeringan. Dalam masa kekeringan itu, Nabi Hud tidak putus asa. Beliau berusaha untuk kembali mengajak kaum Ad untuk menyembah Allah. Sebab sesungguhnya kekeringan itu adalah satu awal dari siksaan Allah. Akan tetapi, kaum Ad tetap menganggap ucapan Nabi Hud hanyalah omong kosong belaka.
Mereka tetap berdoa, meminta hujan pada berhala-berhala yang mereka sembah. Nabi Hud pun mulai kesal. Apakah kamu sekalian hendak bertahan dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu? Padahal Allah sesekali tidak menurunkan hujan untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu. Kemudian Allah menurunkan bencana selanjutnya berupa angin dan badai yang diawali dengan terlihatnya gumpalan awan yang hitam dan sangat tebal di atas negeri kaum Ad. Akan tetapi kaum Ad malah menyambutnya dengan sorak-sorai gembira, karena mereka mengira bahwa hujan akan segera turun, membasahi ladang-ladang dan menyirami kebun-kebun yang kekeringan. Nabi Hud berusaha kembali mengingatkan kaum Ad bahwa apa yang mereka lihat bukanlah tanda-tanda akan turunnya hujan, akan tetapi peringatan dari Allah bahwa akan terjadi suatu bencana dahsyat. Tetapi kaum Ad tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Hud. Maka Nabi Hud dan kaum pengikutnya pun segera pergi meninggalkan negeri Ahqaf dan hijrah ke Hadramaut, Yaman. Lantas datanglah angin topan yang dahsyat serta kencang, memorak-porandakan bangunan-bangunan kokoh, kebun, ternak hewan, dan kaum Ad selama 7 malam, 8 hari, hingga tak berbekas sedikit pun. Nabi Hud dan pengikutnya pun akhirnya tinggal dan menghabiskan sisa hidupnya di Hadramaut sampai ia wafat dan dimakamkan. Dikisahkan Nabi Hud wafat dalam usia 464 tahun. Hingga sekarang makamnya yang terletak di atas sebuah bukit lebih kurang 50 km dari kota Siwun, ramai didatangi para peziarah-peziarah. Dikisahkan awalnya makam Nabi Hud alaihissalam terletak di bukit batu-batuan yang bernama Al-Ahqaf. Kemudian pada abad 9 Hijriah dibangun mahsyad atau tempat kubur dan kubah dari batu dan dicat dengan kapur. Tanah di sekitarnya diratakan dan dibangun tempat luas sekiranya cukup menampung para peziarah. Peziarah yang datang untuk melihat, berdoa di makam Nabi Hud alaihissalam. Di sekitar makam Nabi Hud terdapat pasar yang terletak di lembah adem. Pasar ini merupakan salah satu pasar yang terkenal di zaman jahiliyah.
setiap datang musim panen kurma, diadakan ziarah ke makam Nabi Hud yang dilaksanakan setiap bulan Sya'ban dengan adat dan upacara keagamaan. Para peziarah berbondong-bondong datang ke makam Nabi Hud alaihissalam yang terletak di Batu Al-Ahqaf, Hadramaut, Yaman. Jadi begitulah kisah sedikit dari Nabi Hud alaihissalam. Kita berbagi wawasan, berbagi pengetahuan seputar Nabi Hud alaihissalam. Dari awal terjadinya azab dari Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya umat Nabi Hud binasa dan umat yang mengikuti Nabi Hud akhirnya pindah ke Hadramaut, Yaman. Hingga pada akhirnya Nabi Hud wafat di Yaman. Terima kasih. Jika ada tutur kata yang salah, tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.